Baik, hari ini kita akan mempelajari topik media sosial satu. Topik ini cukup banyak karena media sosial sendiri em, cukup luas, sangat luas dipakai pada hari-hari akhir-akhir ini. Oleh karena itu, em, kuliah tentang media sosial akan dibagi di dalam dua pertemuan, dan pertemuan hari ini adalah media sosial. Pertemuan yang pertama dengan topik media sosial satu. Saya akan membagikan materi presentasi. Ya, media sosial ini disebutkan bahwa dia adalah sebuah kendaraan, bukan sebuah tujuan. Oleh karena itu, ini untuk memastikan bahwa tidak ada semacam fanatisme dalam salah satu platform media sosial. Jadi platform yang hari ini kita kenal, yang hari ini dikenal masyarakat luas, yang paling banyak dipergunakan, tapi dalam waktu singkat, bulan depan atau tahun depan, media itu dapat saja diganti. Memang bahwa media sosial itu karakternya berbeda-beda. Oleh sebab itu, pesan yang dikemas oleh seorang humas juga sangat harus menyesuaikan dengan media sosial, karakter media sosial yang ingin dia pakai. Jadi, seorang PR, di dunia digital, ini yang pertama dia harus menguasai platform media sosial. Jadi kalau di Instagram tentu saja dengan bahasa foto, kalau di, TikTok mungkin lebih banyak nyanyi-nyanyi ya, kalau di media sosial lainnya seperti, di Facebook misalnya lebih bisa juga dengan deskripsi dan sebagainya. Dan PR juga harus mampu berubah atau bertransformasi mengikuti perkembangan media sosial yang ada. Jadi kalau hari ini kita akan lihat nanti media sosial apa yang paling banyak diakses, kalau tahun depan dia sudah berubah, maka PR di era digital juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan media sosial tersebut. Nah, tapi ada beberapa prinsip utama dari platform media sosial, apapun platformnya. Yang pertama, dia komunikasi multi arah. Multi arah itu kalau di media konvensional, Anda seorang PR, Anda melakukan rilis media, press release, kemudian sudah Anda sampaikan di koran, majalah, televisi, Anda cenderung tidak akan mendapatkan feedback, gitu ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa platform media sosial itu dua arah. Kalau menurut saya itu bukan hanya dua arah, artinya ketika Anda membuat postingan di Instagram misalnya, kemudian ada yang mengomentari, mungkin mengomentari dengan buruk atau mengomentari dengan baik, tapi kemudian komentar tersebut dikomentari lagi. Artinya arahnya sudah bisa dari mana mana saja. Anda bisa menjadi komunikator, orang lain bisa mengomentari, komentar dia bisa dikomentari juga gitu ya. Jadi itu salah satunya yang kemudian interaktif. Jadi, tidak bisa Anda setelah membuat postingan di media sosial, kemudian Anda diemin aja gitu. Iya, pilihan itu ada, tapi kemudian ketika ada komentar-komentar negatif, review-review dari mungkin, mantan, customer Anda, pelanggan Anda, atau bahkan pesaing Anda tidak bisa mendiamkannya saja. Oleh sebab itu, Anda sebagai seorang PR, Anda harus, interaktif, menjawab, biasanya bisa langsung di kolom komentar misalnya, bisa juga, eee, di diletakkan di japri ya, di japri, kepada orang yang bersangkutan, kepada orang yang mengomentari. Dan yang terakhir ini dapat berbagi atau dapat dibagi atau shareable. Mmm, Shareable ini, khas ya di media sosial kita sangat,
terbiasa berbagi postingan seseorang, kemudian atau postingan sebuah perusahaan, sebuah usaha, layanan jasa, eee eee, sehingga, eee, maaf, sehingga, nanti ini bisa, seorang konsumen misalnya ada satu produk baru, launching produk baru, misalnya salah satu merek handphone, misalnya Anda memposting, itu bisa dinarasikan macam-macam gitu ya. Misalnya ada produk handphone yang misalnya setiap bulan keluar keluar seri terbaru begitu ya. Sebagian orang mungkin, senang ya dengan seri terbaru gitu, tapi mungkin sebagian orang lagi membaginya dengan cara, dengan narasi yang, eee apa ya, negatif ya, cenderung negatif. Misalnya, kok tiap bulan keluar, produk baru gitu ya, mungkin, bosan juga ya dengan apa namanya, jadi, narasinya bisa macam-macam. Karena karakter media sosial itu tadi dapat dibagi dengan sangat mudah. Nah, ini saya, membagi me apa, ada data dari Via Sosial tentang penggunaan media sosial. Nah, jadi kenapa salah satu alasan di mata kuliah kita ini kita membahas media sosial cukup sangat apa ya, sangat dalam karena ini platform yang apa, yang sangat populer saat ini. Kalau kita lihat, orang Indonesia ini ada di peringkat kelima, di mana dia menghabiskan waktu satu hari 3 jam, sekitar 3,5 jam, 3 jam 26 menit. Di atasnya ini ada Filipina, Kolombia, Brazil, Nigeria. Dan kalau kita lihat eh, apa chart ini atau data ini kelihatannya memang negara-negara Asia, Afrika, kemudian negara Amerika Latin, bisa dibilang negara-negara berkembang ya, yang paling banyak menghabiskan waktu di media sosial ya kan, karena saya kurang tahu juga. Harus diakui bahwa penguasaan teknologi terbaru itu oleh misalnya orang Indonesia, kalau dibandingkan dengan orang Eropa itu eh, mungkin lebih high tech orang Indonesia ya secara sebagai konsumen, tapi sebagai produsen itu permasalahannya. Apakah kita high tech itu gitu ya? Karena mungkin China, yes, mereka punya beberapa apa namanya beberapa media sosial seperti kita lihat di sini ya, ada Weibo. Sina Weibo ini milik China. Kemudian TikTok ya, TikTok ini TikTok di Januari 2020 dia sudah menempati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peringkat ke-7. Sangat cepat ya, walaupun kalau kita lihat Facebook ini masih menjadi juaranya platform media sosial yang paling banyak dipergunakan di dunia. Kemudian yang kedua ada YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, Instagram. Yang menjadi catatan mungkin bahwa Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, ini semua sudah milik Facebook begitu ya. Jadi dia sudah menjadi perusahaan raksasa dan mendominasi pula di dalam chat ini ya, di dalam data sosial media yang paling banyak dipergunakan di dunia. Nah, ini Anda sebagai seorang PR, kemudian harus punya strategi dalam penggunaan media sosial, karena banyak organisasi, baik itu perusahaan, pemerintah, bisa juga perseorangan seperti seorang politikus misalnya, dia menggunakan media sosial tapi tidak semuanya menggunakan dengan tepat. Bahkan beberapa organisasi kemudian melarang ya, karena ketakutan terhadap perkembangan media sosial ini, kemudian yang dilakukan adalah seperti melarang dengan ketat penggunaan media sosial. Nah,
karena media sosial ini memang di satu sisi dia sebuah kesempatan yang sangat luar biasa, tetapi di sisi lain dia dapat juga menjadi ancaman. Ini beberapa permasalahan yang dapat muncul di media sosial ini saya merangkumnya, misalnya komplain pelanggan tentang produk, misalnya ya. Kemudian itu eksternal ya, eksternal PR-nya. Internalnya pekerja, menghina atasan atau pemilik atau pelanggan. Bisa saja pekerja misalnya, ngapain sih beli produk X? Padahal dia bekerja di perusahaan X, begitu ya. Kemudian konten negatif tentang produk atau perusahaan. Konten negatif ini seperti yang kita pelajari minggu yang lalu, bahwa tentang etika ya, etika di dunia digital atau di dunia maya, termasuk di media sosial, konten negatif itu bisa saja datang dari mana saja, internal maupun eksternal, dan konten negatif ini bukan sebuah fitnah, tapi ya itu adalah fakta, cuma sifatnya negatif gitu ya, misalnya perusahaan tidak memberikan libur, produknya misalnya banyak kekurangan begitu ya. Jadi itu bukan fitnah. Jadi kalau Anda sebagai PR tidak bisa misalnya saya harapkan Anda tidak menggunakan jalur-jalur pencemaran nama baik ya, karena kita sudah jelaskan di minggu yang lalu bahwa ini tidak penggunaan law enforcement, misalnya penggunaan undang-undang ITE dengan khususnya di pasal pencemaran nama baik, itu tidak akan membuat nama baik Anda pulih. Yang ada nama baik Anda justru perusahaan Anda justru semakin buruk reputasinya, atau produk Anda justru semakin buruk reputasinya, begitu. Nah, yang terakhir, yang berikutnya adalah saran agar perusahaan dapat lebih baik. Ini harus, jadi jangan lupa saya mengatakan selalu, kalau ada kesalahan ucapkan maaf, kalau ada masukan ucapkan terima kasih, begitu ya. Itu Anda sebagai PR, dan itu humanis sekali, manusiawi sekali, tidak ada yang sulit ya di situ ya. Kemudian misalnya yang terakhir adalah tawaran produk kompetitor. Jadi media sosial ini juga sebuah ajang di mana kita bisa melihat produk kompetitor, kemudian kita melihat kesamaan dan perbedaannya, keunggulan produk kompetitor gitu, dan mungkin beberapa pelanggan Anda mungkin akan membanding-bandingkan, memposting produk kompetitor yang satu misalnya kameranya lebih bagus, atau produk kompetitor yang satu lebih daya tahannya lebih kuat begitu ya. Hal-hal seperti itu tuh bisa muncul di media sosial, dan Anda harus ready sebagai seorang PR di dunia digital. Nah, strategi yang pertama di dalam penggunaan media sosial ini, yang pertama harus menetapkan tujuan penggunaan media sosial. Jadi kalau lihat ya di chat berikut tabel yang di samping ini, tabel yang di sini, kalau tujuan bisnisnya itu adalah pembangunan merek atau brand ya di sini ya, sosial media goal-nya haruslah awareness. Nah, apa yang harus dicapai yaitu earning attention, reaching more people, or building profile. Jadi kalau ini mungkin untuk produk barang dan jasa yang mungkin baru, atau seperti misalnya politikus yang baru mau nyalon misalnya saat sekarang ini mau kita mau pilkada gitu, ada yang politikus baru yang selama ini kita tidak mengenal dia tuh sebagai siapa-siapa gitu ya. Selama ini mungkin dia hanya orang yang bukan siapa-siapa sama sekali ya, bukan seorang politikus begitu. Jadi
bisnis drivernya itu adalah brand. Dia harus menunjukkan nama dia, bahwa dia seorang politikus. Mungkin selama ini dia artis, kita kenal dia pelawak atau apa segala macam, atau hanya seorang bapak rumah tangga, misalnya begitu ya. Tapi tiba-tiba dia punya kesempatan untuk jadi wali kota, bupati dan sebagainya. Maka yang dia lakukan tuh harus earning attention, reaching more people. Ini earning attention ini berarti ini apa ya? Ini sebuah catatan menarik juga ini ya. Kalau Anda ingin membangun brand, kadang-kadang orang melakukan apapun untuk mendapatkan perhatian atau earning attention, kadang-kadang melalui hal yang negatif. Kita mungkin di kelas yang lain saya membahas tentang salah satu influencer, bukan influencer ya, dia TikTokers yang kemudian banyak dihujat oleh seluruh Indonesia, tapi sekarang dia udah jadi udah dapat ini ya, udah dapat job berbagai merek barang di TikTok juga saya kira ya. Jadi earning attention-nya bisa macam-macam begitu ya. Di settingan ya istilahnya gitu ya. Kalau di apa namanya? Kalau di gosip-gosip itu, di acara-acara gosip, hal yang negatif pun dapat menghasilkan, membuat masyarakat memberikan perhatian pada orang atau produk atau barang tersebut begitu ya. Reaching more people untuk dapat apa ya, reaching itu apa ya, untuk dapat lebih banyak orang ya, lebih banyak orang yang dapat dirangkul gitu. Kemudian building profile atau membangun profil perusahaan. Kemudian yang kedua bisnis drivernya adalah finance atau keuangan. Maka media sosialnya goal atau ya sosial media goalnya ini adalah sales atau penjualan. Nah, dengan demikian yang dilakukan pastilah yang berkaitan dengan penjualan begitu ya. Nah, yang ketiga nih bisnis drivernya adalah customer, sosial media goal-nya loyalty, loyalitas. Mungkin kalau saya melihat ini ketika sudah di tahapan customer ini sebenarnya brand ini sudah eksis. Yang dia lakukan adalah untuk memastikan bahwa kelompok konsumen yang memang dituju ini loyal untuk terus menggunakan merek tersebut. Jadi dia harus menjaga reputasi, kemudian ini encouraging repeat business. Jadi dia harus memastikan customer-nya itu membeli lagi dan membeli lagi produk atau brand yang sama gitu. Nah, strategi yang kedua ini cukup penting ya. Mungkin sebenarnya sederhana, yaitu mendengarkan. Mendengarkan itu bukan hanya tentang produk Anda saja, tapi diperluas ya ketika Anda browsing di media sosial, kata kunci yang Anda cari itu boleh saja tentang produk Anda, tapi ada juga dapat memperluas pencarian data di media sosial, misalnya karyawan. Kadang-kadang kan dia tidak mention misalnya nama produknya atau nama barang merek tertentu gitu ya, tempat dia bekerja, tapi dia kemudian di dalam profil sosial medianya jelas bahwa dia adalah karyawan dari sebuah perusahaan atau dia asisten seorang seorang politikus misalnya begitu tuh. Kemudian dia tidak mention misalnya bosnya gitu ya, politikus tertentu, tapi misalnya gaya hidupnya yang dalam konteks Indonesia misalnya dianggap tidak baik, konsumtif, misalnya begitu ya, hura-hura dan sebagainya. Artinya kan brand atau merek atau orang yang di mana dia bekerja itu akan terimbas begitu ya. Tapi bisa juga misalnya karyawan memberikan feedback, memberikan saran. Jadi saran dari karyawan ini sebenarnya insight yang yang sebenarnya harus didengarkan, bukan dibungkam begitu. Termasuk juga dari kompetitor. Kompetitor Anda mungkin mengolok-olok Anda, mungkin hal yang dikatakannya menyakitkan, tetapi
jika Anda mendengarkan, Anda dapat membangun merek Anda dengan lebih baik. Atau stakeholder yang lain ya, kelompok masyarakat yang lain. Misalnya, jika Anda mewakili perusahaan pertambangan, misalnya Anda harus cukup dekat dengan misalnya atau mendengarkan suara dari kelompok-kelompok pencinta lingkungan. Kita melihat ya kemarin kegagalan, saya kira itu kegagalan PR atau saya tidak tahu, ini sistem yang lebih besar lagi saya kira ya, ketika kemarin pembangunan Jurassic Park Indonesia. Kemudian yang terjadi apa? Ada foto yang beredar di mana Komodo itu berhadapan-hadapan dengan truk pembangunan fasilitas Jurassic Park itu tadi. Kemudian kita bisa mendengarkan bagaimana kelompok pecinta lingkungan itu sangat kecewa dan mengatakan seperti apa nanti kondisi Komodo tersebut, begitu ya. Jadi di dalam sebuah proyek, di dalam sebuah pembangunan, termasuk juga secara fisik seperti itu ya, karena nanti itu kan akan menjadi sebuah produk yang dijual, yang ditawarkan kepada masyarakat dunia, karena Jurassic Park itu setahu saya nanti akan menjadi destinasi elit ya, super elit begitu ya. Saya tidak membayangkan siapa yang akan ketika di awal saja sudah ada sudah ada permasalahan terutama lingkungan. Saya tidak tahu, mudah-mudahan proyek itu berlanjut dan sukses, tapi saya khawatir karena gerakan, nanti kita akan mempelajari juga ya tentang komunitas online ya. Komunitas online ini termasuk juga misalnya pemerhati lingkungan, hak asasi manusia, dan mereka itu sangat sangat kuat, sangat mampu mempengaruhi bukan hanya konsumen perorangan, tapi juga bahkan negara, misalnya begitu ya. Satu produk bisa di-ban atau dilarang masuk, atau dilarang masuk ke dalam, berarti diimpor ya ke dalam satu negara, atau satu negara akan menyarankan atau akan melarang warga negaranya begitu ya untuk misalnya mendatangi destinasi khusus, destinasi tertentu jika kemudian itu dianggap melanggar nilai-nilai yang dihormati negara tersebut begitu ya. Kita tahu misalnya kopi luwak itu di beberapa chain supermarket di Eropa, saya kira Inggris salah satunya, itu kemudian di-ban atau dilarang masuk. Mungkin itu persaingan, tetapi kemudian ada bukti nyata, ada banyak mungkin gambar dan video bagaimana luwak itu dieksploitasi, dimasukkan ke kandang, kemudian diberi makan hanya kopi begitu ya. Kopi luwak ini kan mahal. Jadi kopi luwak Indonesia kemudian dilarang dijual di beberapa supermarket chain atau supermarket di beberapa negara karena dianggap mengeksploitasi luwak begitu. Walaupun saya juga tidak paham ya, kalau beberapa yang saya tahu ada juga kopi luwak yang memang diproduksi dengan alami, artinya luwaknya lepas, bebas, dan dia tidak hanya makan kopi, mengkonsumsi kopi, tapi juga buah-buahan yang lain, sebagaimana dia naturalnya seperti itu begitu. Tapi ketika sudah ada penilaian dari kelompok pemerhati lingkungan, misalnya kelompok hak asasi manusia, ini mereka itu stakeholder yang dipercaya, begitu ya. Itu ketika Anda jadi PR, itu jangan mengabaikan, apalagi sampai menuntut ke jalur hukum. Hati-hati ya, nanti kita akan pelajari itu di komunitas online. Komunitas online ini sangat kuat dan seperti yang saya katakan tadi, media digital itu sangat gampang dibagi dari satu kelompok pemerhati, misalnya seperti Walhi, kemudian mereka saling berbagi di kelompok yang lain, akhirnya itu bisa menyebar kemana-mana, bahkan mempengaruhi kebijakan satu negara begitu. Nah, yang ketiga, strategi media sosial lainnya adalah menunjukkan sisi kemanusiaan. Menunjukkan sisi kemanusiaan itu apa, begitu ya? Produk atau berupa barang atau jasa itu kan thing ya, sebagian besar adalah thing ya, walaupun ada produk misalnya seorang politikus itu jelas manusia begitu ya.
Tapi banyak sekali produk itu adalah thing, bukan human. Sementara kan kita sebagai calon konsumen, ya kita ingin tahu produknya, tapi kita juga ingin berinteraksi dengan produk tersebut. Maka kemudian ada beberapa brand yang menggunakan misalnya public figure. Nah, ini salah satunya misalnya Anggun C. Sasmi. Kita tahu betul dia adalah wajah dari sebuah sampo dari tahun-tahun yang lalu sampai ada tagline-nya yang saya tidak akan menyampaikannya di sini, tapi itu khas sekali, artinya ketika kita melihat Anggun, kita melihat produk melihat produk shampoo tersebut gitu ya. Beberapa hari belakangan ini saya melihat iklan galon air mineral ya, dengan wajahnya adalah seorang penyanyi. Jadi kalau kita ingat galon tersebut, kita ingat penyanyi Raisa misalnya begitu. Itu sebuah strategi untuk menunjukkan sisi kemanusiaan sebuah produk. Jadi Anda juga sebagai PR, ketika Anda merilis sebuah produk, Anda adalah wajah dari produk tersebut, wajah yang tidak kelihatan. Jadi ketika orang bertanya, produk ini tersedia di tempat saya nggak sih, di kota ini, Anda itu harus responsif, kemudian informasi yang Anda bagikan itu harus dapat dipercaya, bersahabat, artinya menyampaikan dengan cara yang mungkin humoris, mungkin dengan cara yang kelihatan seperti teman, begitu. Hai kakak, ini produk kita ada ya di sini. Kata-kata seperti itu kenapa menjadi populer? Karena dianggap mendekatkan diri dengan konsumennya, begitu. Nah, panduan media sosial. Banyak perusahaan yang tidak siap untuk media sosial, zamannya media sosial. Jadi ada tadi perusahaan yang misalnya dia tidak menggunakan, yang melarang karyawannya bermedsos, atau paling tidak karyawannya itu tidak boleh membuat afiliasi bahwa dia adalah karyawan perusahaan X, bahwa dia bekerja di tempat ini, begitu ya. Nah, tapi restriction seperti itu atau pembatasan seperti itu juga saya kira agak sulit ya, karena kemudian ketika Anda bekerja di satu tempat, yang kadang-kadang Anda kan post misalnya tidak harus di tempat kerja, tapi kemudian Anda berinteraksi dengan misalnya makan siang dengan kolega Anda, dengan teman-teman orang yang bekerja di satu tempat, kemudian orang lain tahu bahwa karena belum tentu ya, kalaupun Anda tidak membuat di media sosial Anda bahwa Anda bekerja di perusahaan X misalnya, tapi teman Anda belum tentu tidak melakukan hal yang sama. Bisa saja misalnya dia membuat status bahwa dia bekerja di perusahaan X. Dengan demikian orang lain pasti tahu bahwa Anda bekerja di perusahaan X juga, begitu ya. Jadi Anda kan, kecuali Anda sama sekali tidak mau berteman dengan orang-orang yang dari perusahaan yang sama, begitu ya. Nah, kealpaan atau ketiadaan panduan media sosial ini membuat beberapa perusahaan ini memecat atau memberikan hukuman kepada karyawan karena postingan di media sosial. Nah, oleh karena itu, kalau Anda sebagai PR, sebaiknya Anda membuat panduan media sosial, karena ini bukan hanya berguna melindungi tempat bekerja atau organisasi Anda, tapi juga dapat menjadi panduan bagi karyawan agar tidak membuat postingan yang nanti merugikan dirinya sendiri. Artinya kan kadang-kadang karyawan itu tidak paham apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk diposting berkaitan dengan perusahaan. Jadi kita tidak membatasi dia, membatasi hak dia menyampaikan informasi dan berkomunikasi, tetapi sebagai seorang karyawan, sebagai orang yang bekerja di satu organisasi, jika itu berkaitan dengan organisasi, dia harus paham apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, gitu ya. Nah, jadi panduan media sosial ini bukan hanya berkaitan dengan hal-hal yang dilarang, tapi juga untuk memberikan panduan bagi karyawan
untuk hal-hal yang diperbolehkan, misalnya promosi sebuah produk, begitu ya, kan sering sekali, kalau saya sih sering melihat di ini ya, PNS ya, para pegawai negeri sipil itu, ASN, aparatur sipil negara itu kemudian uh, mempromosikan tentang kegiatan yang diselenggarakan oleh departemennya misalnya begitu ya. Dengan demikian bukan hanya hal-hal yang tidak diperbolehkan, tetapi juga hal-hal yang disarankan untuk dilakukan. Fungsi yang lainnya dari panduan media sosial ini adalah fungsi internal PR. Ini dapat dicapai dengan memberikan kesempatan karyawan untuk berkomentar positif tentang perusahaan atau produknya. Nah, ini bisa jadi event kalau Anda seorang PR, Anda bisa misalnya dalam setahun bisa membuat waktu seminggu atau 2 minggu ya, kompetisi promosi perusahaan di media sosial karyawan Anda, dan memberikan hadiah misalnya ya, siapa yang paling kreatif bikin video singkat misalnya, bikin postingan yang menarik, bikin gambar yang cakep di Instagram gitu, kemudian kasih mereka reward gitu ya. Artinya orang melihat perusahaan Anda itu menghargai karyawan Anda bahagia di perusahaan tersebut, begitu ya. Jadi bukan hanya karyawannya yang senang, tapi karyawan Anda juga dilihat oleh calon-calon pembeli, masyarakat umum. Oh iya ya, di perusahaan ini, ketika perusahaan itu kemudian naik um, apa namanya, reviewnya positif, maka dengan demikian produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut ya kemungkinan besar penjualannya juga akan naik, begitu ya, brand awareness-nya juga akan meningkat. Nah, begitu. Sampai di sini materi kita hari ini. Pada dasarnya, media sosial ini memang bukan sesuatu yang dapat kita hindari. Anda sebagai PR di era digital, mau tidak mau, memang harus menguasainya. Menguasai bukan berarti Anda membatasi, tapi memanfaatkannya secara positif bagi Anda maupun bagi, katakanlah, karyawan yang berada di perusahaan atau berada di organisasi. Nah, kalau pembatasan secara restriktif, secara ketat, itu saya kira sudah tidak bisa lagi ya. Kita memang di zaman yang sudah di mana media sosial ini sangat mendominasi begitu. Jadi tidak bisa kita kemudian melakukan pembatasan, tetapi bagaimana caranya agar media sosial ini menjadi hal yang positif, berkontribusi bagi organisasi di mana kita bekerja. Demikian materi hari ini. Terima kasih.